Udah ini? Udah. Oke, sekarang kita wawancara sama Surya Insomnia. Iya, akhirnya bisa main ke sini. Akhirnya datang juga. Kita janjian. Studio legendaris ini loh. Anjing. Janjian udah lama ya, Cing? Janjian udah lama. Gak jadi-jadi. Akhirnya jadi, kita ketemu kemarin. Jadi gua menepati janji gua, Cing, sama lu. Iya. Makanya kemarin gua nanyain pas kita ketemu di sonongan di TV. Gimana jadinya, Cing? Duh, kayak Centeng. kayak gua ngebatalin gitu. Gimana jadi? Kayak gua yang ngebatalin. Padahal gua yang ngebatalin ya? Iya. Gimana Brengsek jadi? juga gua. Iya. Brengsek gua bener. Sehat, Cing? Alhamdulillah. Ya, jadi dia yang nanya. Gua mau bikin nih studio begini. Iya, 3x7 ini. 3x7 ya? Iya. Agak gedean dikit, Cing. Lebarin dikit. Lebarin dikit. 5x7 lah. Jadi, biar Beda enggak. 2 meter doang. Nggak signifikan. Iya. Sehat tapi Alhamdulillah, Cing. Tapi pernah Gua minum nih, Cik. Iya, silakan. Pernah sakit tapi? Pernah dong. Gue robot nggak sakit-sakit. Robot aja perlu ganti oli. Iya. Sakit gue, Cing, gue. Covid gue November apa? Oh, masih awal-awal Covid belum Awal-awal bervarian COVID, ya? Belum bervarian, belum ada vaksin. Heeh. Covid gue. Terus 2 minggu di rumah. Wah, waktu itu kena Covid lebih parah lagi, Cing. Secara Karena? psikologis. Karena? Merasa berdosanya kan itu masih baru-baru pandemi kan, baru beberapa orang yang terpilih untuk dapat Covid. Ya. Terpilih. Lo merasa Kesannya endorse. Iya. Belum zaman tuh endorse Covid belum zaman. Endorse Covid belum zaman. Belum zaman. Jadi ngerasa nularin orang, ngerasa takut nularin anak-anak. Anak gua kan 3. Ngerasa nularin bini, takutnya gitu kan. Karena waktu itu lagi parah-parah nangis mulu kerjaan gua di rumah sakit, masuk rumah sakit. Lo masuk rumah sakit? Masuk. Cek toraks segala macem. Di CT scan gitu masuk yang tau gak, Cing? Ting, ting. MRI. Apa iya itu MRI? Yang kita tidur. Kita tidur. Iya, MRI. Nggak tidur sih, cuman tiduran. Iya, rebahan. Masa gua Rebahan, tidur, iya, beneran. rebahan. Masa gua tidur, dia masuk gitu, Iya. dicek toraknya. Ada putih-putihnya. Lo ada putihnya? Ada. Lah kan Covid emang begitu. Ya, Belum bener. pernah sih. Ya, enggak dong, jangan sampai. Iya gitu maksudnya. Serem dah waktu itu tuh. Lu maksudnya udah sampai nyerang ke, kan ada, karena belum vaksin juga. Ada berkabut putih lah gitulah gitu. Bukan rokok? Bukan, kalau rokok hitam. Wah, lu ngarang. Cobain aja lu ronsen. Lu ronsen paru-paru. Lu ngarang. Lu nggak percaya. Lu ronsen paru-paru lu hitam bekasnya kan ada nikotin, ada tar. Hitam. Kalau Covid putih? Kalau Covid putih. Nah jadi kalau ngerokok campur Covid abu-abu dia. Waktu itu aduh gua stres banget sumpah. Belum kan obatnya kita juga belum tahu. Sampai sekarang juga kan belum tahu yang katanya ini itu segala macam. Waktu itu obatnya belum tahu, multivitamin banyak banget, dan sisanya katanya harus santai, harus happy. Tapi nggak bisa happy. Nggak bisa happy jelas. Rumah sakit aja gua ke UGD doang 7 juta apa? Sama MR. Kamu nggak dibayarin? Kagak, bayar sendiri kalau UGD. Kalau masuk rumah sakit dirawat baru. Buset, belum apa-apa udah 7 juta. Iya. Keramik berapa meter tuh dah? Nggak usah dibandingin sama keramik, ini penyakit. Iya kan. Kenapa lu bandingin sama keramik? Kan lu lagi bangun rumah. Enggak, maksud gua, Cing, Ya. kalau orang menganalogikan misalnya, ini harga jam lu berapa? Se-Avanza lah. Ya orang ketara gitu. Iya. Ini bayar di rumah sakit, ya keramik 7 meter, mana ada orang untuk orang. Maksudnya karena lu lagi bangun rumah, jadi harusnya kalau lu sehat itu bisa jadi keramik. Iya sih, bener sih. Cuman bukan sebuah ukuran gitu loh, Cing, maksud gua. Iya, tapi lu lagi bangun rumah sekarang kan? Lagi bangun rumah, alhamdulillah. Anjir, lagi rame job berarti. Alhamdulillah, Cing. Iya. Emang ukuran orang bangun rumah tuh udah pasti rame job. Lu bangun rumah lagi rame nggak job lu? Enggak, lagi sepi. Lu nekat berarti kan? Iya. Ya gue juga nekat kemarin. Mau nggak mau gue harus punya rumah sendiri kan, gue sekarang di mertua gue kan. Udah berapa tahun gue di mertua gue? 5 tahun. Bayar listrik kagak, bayar apa kagak. Iya. Itu mertua gue kaya. Masih ada. Ini harusnya gue omongin nggak ya? Enggak dong. Itu pujian. Iya, bener. Tapi lo nggak numpang, lo cuma nginep kan? Nginep doang. Tapi lama. Iya emang. Iya gue nginep doang, Iya, tapi 5 tahun. Tapi 5 tahun. Nggak numpang nggak? Enggak, numpang apa? Ih, nggak gengsi, Cing. Masa laki-laki numpang gitu? Ngapain? Kalau nginep kan kesannya memang diajak gitu ya. Nginep 5 tahun. Anak sampai 3.
Banyak. Gue juga nginep dulu di mertua. Nginep? Iya. Berapa tahun? 13 apa? Lu kayak mengabdikan diri sih kalau di Iya sih, lebih ke kerja kan. Udah dapat lifetime achievement lu. Iya. Dari 13 tahun. masih part timer jadi mantu. Sampai Part-timer jadi mantu tuh gimana sih? Dia anggap jadi menantu tetap gitu. Oh iya. Pegawai lah Jadi gitu. pegawai tetap. Tapi udah berapa lama sih rumah ini? Rumah ini gue bangun tahun lalu. Tahun lalu gue kan gue suka gitu ya orangnya, Cing, ya, pengen punya, misalkan gue pengen punya mobil bagus gitu. Mobilnya depan gue lewat, gue doain, gue al-fatihahin, gue punya ngeliat lagi jalan-jalan ngeliat rumah bagus, gue doain. Gue nanti satu hari punya nih mobil kayak gini, punya nih rumah kayak gini. Nah, termasuk mobil yang di depannya, mobil yang lo Yang gue doain. idamkan? Doanya nggak nyampe ke mobil yang gue idamkan. Belum. Belum Ya. nyampe. Baru dikasihnya yang ini, ya udahlah yang ini aja. Ini juga kan masih kredit. 14 juta, Cing, sebulan, lumayan. DP waktu itu? DP 200. Berapa tahun? 200, 4 tahun. Ya totalan ini berarti ya. Lo orang asuransi apa gini? Asuransinya komprehensif apa TLO? Tapi gue sebenarnya bukan cicilan persen, gue bukan orang yang doyan nyicil sebenarnya. Kalau bisa cash, gue cash. Iya, Kalau iya. bisa cash ya, atau cash bertahap. Kayak gue dulu waktu muda gue beli rumah. Gue sebelum nikah tuh udah beli rumah di daerah Bekasi, di Galaksi. Jadi uangnya gue kumpulin nih buat nikah tadinya. Terus ternyata gue putus sama cewek gue. Akhirnya gue DP-in rumah waktu itu. Gue DP-in rumah 12 juta per bulan. DP rumah? Enggak, DP rumahnya lupa ada berapa. Oh, lo DP rumah, kemudian cicilan 12 juta per bulan? 12 juta per bulan. Gaji siaran cuman 8 juta. Siaran radio? Siaran radio dulu. Sebulan 8 juta lah? Dulu, iya. Yang Mustang? Iya, dari Yang Mamolan? Dari pertama kali. Udah Mamolan mah udah lumayan itu. Sebelumnya lebih parah. Kan dulu kan bayaran siaran berapa sih paling per jam? 8 juta berarti? Berapa ketip sih paling? Iya. Lu apa-apa dihitungin ya, Cing? Ya pokoknya gitulah. Tapi dapat tuh duit? Secara matematik manusia kan nggak nyampe kan? Iya. Tapi ternyata lunas-lunas aja, Cing. Gitu. Alhamdulillahnya. Ya, tapi kerja baru radio doang? Radio, ya udah Sama TV, MC. Sama MC ya, Iya. TV jarang-jarang lah. Sama judi Facebook kan gua waktu itu judi poker. Sama juara turnamen Candy Crush. Emang ada turnamen? Mana ada turnamen Candy Crush? Ngapain orang datang turnamen Candy Crush bawa apa? Enggak aja lucu. Tapi itu rezeki ya emang ya? Rezeki itu Rezeki. nggak bisa dihitung pakai matematika ya? Enggak, matematika manusia nggak bakal masuk ke situ. Belum kebutuhan sehari-hari ngirim ke emak. Mobil dulu 1,7 apa sebulan. Nggak masuk secara matematika, tapi lunas-lunas aja alhamdulillah. Lo kalau nyebut angka itu gue otomatis akan ngali-ngaliin, Sur. Oh gitu? Atau akan gue bagi-bagiin gitu. Udah pasti? Emang lu kepo aja sama penghasilan orang kan? Paling enak kan ngitungin pendapatan orang. Iya bener. Tapi pengeluarannya kita nggak mau Kan hitungin. nggak tahu, iya bener. Kayak sekarang aja gue sampai sekarang tuh ngasih ngitung pengeluaran bulanan gue nggak boleh lebih tinggi daripada gaji gue gitu. Bisa itu? Alhamdulillah. Bini gue sih yang ngatur. Iya. Sekarang kan, dulu kan gue lebih pinter gue ngatur duit daripada bini gue. Sekarang gue cemplungin semua ke bini gue. Jadi Bini lo yang ini nih? yang ini yang mana lagi? Nggak, maksudnya yang cuman ini doang. Waktu nggak jadi. Ya kan bukan bini, itu calon doang. Nggak jadi. Bini gue yang ini. Iya. Yang mungkin pacar. Iya. Sekarang udah halal. Udah yang halal ini. ya. Beda orangnya. Berarti pernah haram. Ya pernah. Ya masa enggak? Iya. Tapi lo Untung dia percaya nggak? nanyanya pernah loh, bukan masih loh. Tapi lo percaya gak sih, Sur? Itu ada orang bilang lo jodoh ini lo cocok nih, rezeki nih. Lo dapet cewek yang memang ngeklop sama rezeki lu gitu. Sebenarnya sih gue bukan hanya dalam bidang pernikahan ya. Kerjaan pun kayak gitu, Cing. Kayak misalkan nyari manajer. Manajer kan cocok-cocokan juga dalam artian dalam niatannya pertama kali gue ketemu manajer gue
gua bukain pintu rezeki lu bukain pintu rezeki gua juga gitu. Jadi sama-sama. Kalau memang nggak jodoh, gua pernah ketemu juga yang emang nggak deal aja, nggak cocok aja gitu, kayak auranya beda aja kali ya. Manajer. Sampai sekarang kan gua sama manajernya sama kakaknya Omas. Kakaknya Omas siapa ya? Mandra, Omas. Emang beneran kakak beradik? Iya. Mandra, Mastur. Omas. Ya lo kalau dibohongin nggak percaya lu. Kalau dibilangin. Iya, kakak adik dia. Sama kakak adik? Iya, sama Satu. kakaknya. Bodoh amat ya. Jadi menurut gua partner kerja pun akan kayak gitu. Kayak misalkan gua partneran siaran gitu dari dulu sama Adit kan. Sama Adit cuman sampai situ jodohnya tuh waktu itu satu program, satu siaran radio sampai akhirnya ketemu persimpangan. Gua ketemu Molan sama Riko. Sama Riko juga pisah, akhirnya sama Molan doang. Sama Molan akhirnya setelah 10 tahun kerja sama, pisah juga, akhirnya sama Gofar, gitu kan. Terus aja seiring berjalannya waktu, dan gue percaya banget bahwa partner gue juga membuka pintu rezeki buat gue, begitupun sebaliknya gitu. Jadi emang harus jodoh-jodohan. Waktu sama Adit, awal-awalnya? Kenapa? Kan yang ngebuka semuanya itu bareng Adit gitu. Iya. Sebelum di MTV lo udah berkenalan? Sekampus, gue main juga sama Adit. Jadi gue masuk kampus itu gara-gara gue dibohongin Adit. Sudah sini aja kampus gue nanti. Bentar, ada pesawat. Ini karena dekat Halim. Oh, dekat Halim. 9 bulan. Hamil. Dia gere dia ya. Halim 9 bulan. Terus mau diceritain nggak nih? Iya, Adit. Sampai mana tadi? Adit, lo dibohongin sama Adit. Iya, masuk kampus gua aja ntar gua urusin. Oke, masuk. Ternyata setiap ada anak murid baru dibawa oleh anak murid lain, yang bawa ini dapat duit. MLM, mahasiswa get mahasiswa gitu. Iya. Gitu. Jadi Adit masukin 2 orang, dapat liburan ke Pakistan, dapat Anjir. Nggak mungkin dia dapat duit. Tamasya ke kebun opium. Anjir, peserta tamasyanya kan harus moker semua orang. Kawasan opium. Serem banget sih. Dan lo terus sebelumnya kenalnya di mana sama Adit? Kok di komplek? Gue punya sahabat sekomplek sama Adit. Nah, gue mainnya di situ juga sama anak kompleknya. Iya, gue anak kampung. Mainnya di komplek. Tapi nggak terlalu kampung karena kemarin gue ketemu sama Surya. Masa dia nggak tahu adu jangkrik? Gak tau lah. Gak semua orang tahu jangkrik. Anak kampung juga nggak tahu adu jangkrik. Lo tahu nggak adu jangkrik? Tahu lah. Lo tahu Jan? Adu jangkrik? Tahu lah. Lo. Dalam relasi itu ya, kotak kecil. Dalam laci apaan? Staples dalam laci lo? Tabung. Iya. Tabung? Iya. Masa anak kampung bisa bikin tabung? Lah? Dari kayu. Dari kayu. Bambu, belah. Klik-klik itu biar maju. Terus ngapain? Ya diaduin begitu. Diadu. Kayak cupang gitu? Kayak cupang, kalau cupang. Ya kita ini dulu, provokasi dulu. Udah katain lu. Katain lu. Nenek lu ditendang dadanya. Iya. Kagak, gue nggak tahu ada jangkrik. Iya. Yang lain-lain gue tahu, pletekan gue tahu. Pletekan apa? Yang panjang-panjang taruh di gotak, weh. Itu. Tumbuhan. Hah? Ya tumbuhan, masa anak orang taruh di selokan. Tumbuhan pletekan lah. Iya. Yang panjang-panjang warna hitam, kalau kena air tek bunyi. Kuaci, Cing. Gue nggak tahu lah kayak gitu. Wah, lu kurang kampung. Enggak, gue udah tua, ketuaan tuh main. Udah ada tuh tumbuhan dari lu muda juga udah ada. Iya, tapi permainan gitu apaan ya ininya ya? Apaan? Masa kecil kita tuh banyak nggak pentingnya. Iya, ngapain tuh main-mainan gitu? Dulu kita seneng banget main, lu tau gak gangsinya ditarik? Wih. Iya. Itu aja seneng banget. Secara psikologis itu nggak penting loh. Saya orang kaya, Ya, saya orang. main tuh. Itu nggak penting. Iya. Mainan-mainan nggak penting. Ngabisin waktu memang. Ngabisin waktu. Pulang-pulang di sini banyak Molten main bola gebok. Abis dari comberan dilempar cepek. Molten, Dunlop. Ya, Banyak karena pakai gitu. bola tenis. Bola tenis. Iya. Ya. Dulu gue tuh kaos gue sampai Sabrina begini. Anjir. Karena sering gini dulu nih. Nah. Yang gini. Lama-lama kaosnya ulang Sabrina gini. Iya. Asli gue gede di kampung. Main bentengan nggak? Bentengan main. Itu apa ininya ya? Gunanya kerja sama tim. Apa? Untuk membuang waktu.
Banyak banget permainan-permainan nggak penting tau. Yang nggak dilombain. Kalau dilombain kan artinya ada prestasinya. Ada ya? prestasinya, nggak dilombain juga. Nggak bentengan, cuman lari-larian Panjat doang. pinang juga kan. Ya. Tapi ada. Hadiahnya apa sih, Cing? Termos. Ya sekarang lo bilang hadiahnya apa? Dulu? Ya dulu lo praktekannya lo mainin, Iya masa sih, dapat sepeda nggak mau? Maksud gue, emang sepeda ada? Ada. Bocah. Wah, Tuh, lo bohong lagi lo. Lo gue rasa masa di kecil lo kampung gua paling kampungnya maksimal kipas angin. sepeda, Sur. Bodoh amat. Motor aja ada. Wah, Saitor naikinnya gimana? Motor naikin ke pos Pinang lo gila. Ada, Sur. Sepeda. Motornya di atas. Enggak, kuncinya simbolis kunci. Oh, kuncinya doang. Iya. Motor second kali. Kalimalang tuh kayaknya hadiahnya bagus-bagus dari Kalimalang. Iya. Kalimalang tau kan? Ya tahu dong. Kalimalang. Iya, itu coklatnya karamel macchiato loh. Wah. Bukan air, itu karamel macchiato. Dibilang. Pohon pinangnya miring gini di Kalimalang. Di Jatinegara, pohon pinangnya gini Cing, gini. Jadi orang naik ke sini. Ya naik dari sini aja. Ngapain harus dari sono? Iya, Kalau yang atas udah Iya. mau star aja udah panjat pinang. Iya. Bentuknya nih. set. Iya. Gitu mau ke tempat star aja udah lomba. Iya. Lomba sampai star. Tapi Iya. 17-an tuh adalah waktu di mana kita mengungkap bahwa di kampung kita ada cewek cakep. 17-an sama 17-an, bulan Idul Fitri, puasa. Idul Fitri. Sholat Id. Wih, ternyata orang kampung gua ada yang cakep. Iya. Ada Lo, waktu itu. lo termasuk orang yang suka jadi panitia nggak di kampung? Gua panitia 17-an, MC gue dulu. Oh, udah dari awal-awalnya berarti. Dari dulu kita selalu nggak adil Cing dalam hal 17-an. Karena Cuman RT sama RW yang dikasih kue basah di meja. iya. Yang lain warga. Kesenjangan tuh ada RT sama RW itu. Udah dari dulu ya. Dari dulu udah. Ada privilege. Ada privilege khusus. Paling nggak ada kue basah. Iya. Iya. Menikmati tarian anak kecil yang tidak penting. Iya. Baca puisi, ngeband lagu. Nah, lo ininya panitianya atau Panitia gua, Karang Taruna gua. Wah sama, gue juga Ya, Cing. gue aktif Karang Taruna. Waktu lu jadi Karang Taruna 60 tahun yang lalu. Apa sih Cing kegiatannya? 52. Gue kan dulu sempat jadi ketua Karang Taruna RW 04 di Pisangan. Termasuk agak Berarti lu disegani dong, Cing? males ngomong Bukan gitu. segan gitu, maksudnya respect gitu, respect. Iya, sebagai anak mudanya ya. Iya, gue sebagai ketua Karang Taruna RW 04. Karena dianggap berhasil, gue diangkat menjadi ketua Karang Taruna RW 05. Bukan, itu bukan kenaikan. RW 04 sama 05. Masalah jauh-jauhan dari portal doang. Ya, gue pindah. Bukan. Rumah gue pindah dari Ya lu pindah ngapain cuma beda RW? Cari kehidupan yang baru, ngapain pindah cuma beda RW? Masuk-masuknya sama juga. Tapi Gue dulu gua- susah bergerak, Cing. Karena Bapak gue RW, emak gue guru ngaji. oh lo sama bapak gue. Masa kita sama? Bapak gue juga RW? Emak lu guru ngaji juga? Enggak. Mau gue ibu rumah tangga. Cuman memang nyambi jadi guru ngaji. Guru ngaji juga dong. Jadi susah bergerak gue di kampung gue tuh. Gue mau ngerokok aja susah. Karena membawa nama besar. Bukan Pak RW. ya takutnya kan kalau dari kacamata kita kan takutnya diaduin gitu. Ngerokok kan dulu gini nih. Gini, tangan gini aja. Kalau ada emak gue pulang ambil daun jambu klutuk biar nggak bawa rokok kan. Iya. Ngunyah HP. Iya. Susah bergerak gue dulu di kampung, makanya gue mainnya di luar, nggak di kampung gue. Kalau udah gede mah. Tapi kan sebenarnya tahu orang tua kita ngerokok. Lu ketahuan ngerokok umur berapa? Gue agak cepet, gue SMP. Sebandel banget lu, Cing. Kalau di Pisangan nggak bandel. Oh, SMP tuh bandel. Maksud gue, Rata-rata iya. anak Pisangan tuh umur 4 tahun udah ngerokok. Kan dulu di tempat gue tuh anak kecil itu boleh ngerokok kaung, tau nggak? Nggak tahu juga lo rokok kaung. Tahu. Rokok yang Kulit jagung. Iya. Iya. Boleh asal nggak pakai tembakau. Boleh. Iya, anak-anak kecil tuh boleh ngerokok dianggap nggak ngerokok. Di Pisangan. Di Pisangan itu memang agak permisif lah sama hal-hal yang kayak gitu sih Pisangan tuh. Santai, permisi. Asal lo nggak makan babi dah, gitu. Oh gitu. Iya. Kayak kalau makan babi itu dosa paling Parah. tinggi, paling parah. Tapi banyak loh orang-orang yang nggak makan babi tapi tetap mabuk. Iya, banyak. Ada kan? Iya. Padahal kalau dihitung dari kadar dosanya sama. Dosa mah dosa sama aja, itu dosa gitu. Kenapa lu nggak mau makan babi daripada mabuk? Nah itu kenapa ya? Ya doktrin dari di Pisangan kali itu. Pisangan lu salahin. Pokoknya lo bandel asal jangan makan Iya. babi gitu. Iya. Terus.
Nah, gue yang nanya. Oh iya benar. Ya, lo Iya. susah bandel kan, tapi Susah hasrat bandel kan ada. Ada. Di setiap kita tuh hasrat bandel ada. Pasti. Gitu. Mau ikutan mabok Iya. gitu kan. Banyak teman-teman gue bandel banget. Ada teman gue namanya si Dankin. Anjing. Beneran namanya dipanggilnya Dankin. Nama aslinya Yudi karena emaknya tukang donat dipanggilnya Dankin. Sumpah orangnya juga lagi nonton kali sumpah. Nama Wahyudi, ibunya Bu Donat. Jarang kayak dipanggil Dankin. Ada orang punya nama Dankin karena dia jualan donat panggil donat gitu ada ya. Enggak dipanggilnya. Masa dipanggilnya Dankin? Iya biar lebih keren Bukan aja. donat. Ibunya namanya Bu Donat. Di kampung gue tuh dipanggilnya Bu Donat, ada Bu Lontong. Bu Lontong itu jualan lontong. Dankin mana? Dankin donat. Akhirnya kan Iya. malah nyasar. Lah, ya iya. Nggak ketemu sama Biar- Dankin temen lo. Iya juga sih. Iya. Biar Surya pokoknya- lagi pergi sama Dankin. Dankin mana? Dankin donat. Wih, banyak dong. Iya. Dankin yang itu ya malah nggak Iya ketahuan. maksudnya si Dankin. Iya. Si Yudi ini dipanggilnya si Dankin lah. Anak STM. STM nggak ya? Pokoknya itulah. Ya. Nah, emaknya kan jualan donat tuh. Makanya dipanggilnya Dankin. Kalau emaknya jualan ayam mungkin dipanggil KFC kali dia. Dipanggilnya Dankin. Bandel banget. Jadi kalau ayam tuh biasanya kan ayam tetangga tuh kalau udah maghrib mereka kan di pohon doang kan, Iya. nggak kemana-mana. Jadi si orangnya telat dikit untuk masukin ayamnya pasti akan ada ayam yang nganggur. Nganggur, gitu. ya. Dia ambil aja cing, tek dikertek krek gitu. Kayak Steven Seagal, itu langsung Iya. krek gitu langsung. Iya. Malamnya dibakar, bawa bapak nyari, ngapain pak? Dankin ya? Bukan Dankinnya, ayam. Saya ngomongin ayam. Iya, Masa kita makan teman kita sendiri? Dan habis itu hidup lagi, besok dibakar lagi. Serem banget orang. Ayam dibakar. Iya, ayamnya dibakar. Iya, Bandel. malam pada mabok, minum amer, Oh, udah amer intisari. ya? Iya. Emang zaman lu apa dulu? Zaman lu muda? Kamput namanya. Kamput? Kambing putih. Apaan? Ya minuman begitu juga. Modal. Mereknya doang kambing. Me- Nggak ada hubungannya sama kambing. Nggak ada. Kan anggur merah kan dari anggur. Iya. Iya kan? Kamput nih apa nih? Anak kambing diperes jadi fermentasi. Minuman apa gimana? Enggak, itu yang putih. Kalau yang hitam itu karena nikotin. Bodoh amat, itu paru-paru. Paru-paru. Iya, suka pengen gitu. Cuman ya gimana, nggak mungkin. Karena gue pulang takutnya kecium baunya apa gimana gitu. Soalnya abang gue bandel banget dulu. Nah itu abang lu bisa. Dulu kan belum jadi RW bapak gue. Belum menjabat. Belum jabat ya. Masih habis pemilu baru bapak gue. Iya, iya. Abang lu bisa bandel dan kita pengen bandel kayak abang kita gitu ya. Iyalah, abang gue laki kan. Iyalah, Ya, itu namanya masa abang. cewek. Abang gue sama empok gue Iya. gitu. Empok lu minum bandel juga? Kagak, empok gue emang enggak. Oh. Empok gue mah rajin, paling pintar. Pokoknya setiap kakak beradik tuh pasti ada satu yang kalau nggak pintar banget, bandel banget Bandel pasti banget. ada. Nah lu bagian yang bandel banget? Enggak, gue nggak bandel banget. Gue rata-rata lah. Rata-rata. Gue mau dikenal baik, cing. Jangan gara-gara ini gue dikenal nggak baik. Iya kan udah masa lalu. Kenal nggak apa-apa. baik, gue mah. Iya. Alhamdulillah. Oke, tadi sampai Adit tuh. Apaan? Adit lo ngajak ke... Oh, Adit. Ah. Oh, orang udah nyampe Sabtu ke Selasa lagi. Lupa dah gue. Oh, Adit. Adit ngajak lo main ke ngajak lo masuk ke Sahid ya? Sahid. Terus Sahid. Sahid terus selesai abis itu temen gua anak D3 nih kerja di Global TV. Jadi kreatif, mau bikin acara baru sih Insomnia ini. Karena gua sama Adit sering MC bareng di kampus, diajakin lah. Karena kan gue itu udah masuk radio bareng. Dulu kan gua kerja sama Adit di IO bareng, IO-nya Solja dulu. Solja band, dulu Yeah. punya label, kerjaan gua nge-rapin CD. Jadi pakai setrikaan kebalik. CD beneran kerjaan gua. Bohong lu ah. Demi Tuhan, cing. Mau pakai setrikaan. Setrikaan buat ngepres si plastiknya itu tuh kan. CD Iya. kan ada plastiknya. Iya. Masukin cukainya, dipres, dipanasin gitu pakai ini jadi ngepres, dilipat, Iya. panasin. Masa Kerjaan pakai gua setrikaan? Pakai setrikaan. Yang panas apa lagi? Masa pakai kompor gas? Maksud gua nggak ada alatnya kali. Harusnya. Kayak yang laminating gitu kan? Iya, harusnya. Cuman ini kan industri rumah tangga, UMKM lah. Iya. Kalau kata Andre, usaha minyak kena minyak. Jadi kerjaan gue itu nge-rapin CD, bikin event bareng sama Adit, ngitungin duit keluar masuk. Nah, Solja ini punya gitarisnya kerja di Mustang. Minta gue karena gue bikin event sama Adit, terus gue nge-MC juga, jadi habis naik-naik masang-masang lampu, rundown, cuci muka pakai minyak rambut, MC. Itu lo dapat dari Karang Taruna tuh.
Apa itu? kemampuan itu. Kemampuan itu ya benar. Secara nggak sadar ya. Secara nggak sadar itu nggak ada di sekolahan tuh Iya. ilmu-ilmu begitu tuh. Benar ya. Terus ya. habis itu MC disuruh tag voice di Mustang, keterima. Nah, teman gue ini, ayo cobain casting di Global TV gitu, di Kuningan waktu itu. Udah masuk jadi insom sama Adit. Setahun setengah hidup gua kebalik tuh. Jam Kayaknya 2. lama deh. Setahun setengah. Gue kerjaan gue nontonin lo terus, Dit, nungguin. Sur, masih salah aja. Ya, Sur, ya. Adit dan Surya maksudnya. Ini bodo amat. Iya. Iya, Mon. Lu suka dipanggil teman gak sih? Sering. Oh gitu? Iya. Iya. Lu suka Gue ketuk-ketuk? kalau lo juga sering kan? Sering. Iya. Gue kalau ada yang manggil gue teman berarti dia nggak bisa bedain mana yang jelek banget. Bukan mana yang jelek, mana yang ganteng ya. Terus Iya. gua sama Adit tuh lama, Insomnium tuh lama 1,5 tahun. Lebih kali, Sur. Lebih. Lo mau ngurang-ngurangin aja. Beneran sih, inget gua masih gitu. Orang terakhir tuh puasa, dapat blockingan dari McD, gue inget banget. Terus kegusur sama World Cup apa Euro gitu. Jam 12 sampai jam 1 sampai jam 4 pagi. Iya, karena Habis itu lanjut siaran kan. Jam 5 nyampe studio, siaran jam 6 sampai jam 10. bareng Adit juga masih. Bareng Adit juga. Gue udah punya mobil, Adit belum punya mobil, jadi Karena? nebeng. Karena apa? Nggak tahu, Adit memilih untuk tidak beli mobil waktu itu. Gue Oh. memilih untuk, karena gue udah punya pemasukan, gue beli mobil. Ah, Buat kaki gue, buat jalan-jalan, Ah. syuting segala macam kan. Gue beli mobil, Adit numpang. Numpang, kok ya lama numpangnya, bayar tol kagak, bayar bensin kagak. ya itu yang dirasain Clash. sama mertua lu. Iya sih Iya. Maaf ya. Iya. Ini numpang-numpang mau bayar listrik Bikin orang merasa kagak, bersalah pam aja. kagak, ini Kan kagak gue baru gitu. 5 tahun, lu 13 tahun, ngapain aja lu selama ini. Iya. Akhirnya, Masa gara-gara nggak bayar tol, nggak bayar ini ya enggak, flash? akhirnya kaku kerjaan gitulah, pokoknya biasa lah berantem. Lu juga pernah kan Iya, berantem sama iya. teman biasa kan? Iya. Berantem, kenapa waktu itu? Sering lah, maksudnya Ada yang... ada aja yang bikin. Iya. Karena udah mulai senang, Sur. Maksudnya? Berantem itu lebih sering gampang terpicu karena kita udah ngerasa senang sama-sama. Begitu kita menderita sama-sama itu lebih cenderung ke kompak sebenarnya. Oh gitu? Tahu, lo kan juga berantem begitu udah punya duit, udah punya mobil. Iya sih, Sebelumnya bisa tuh akur-akur aja. akur-akur aja. Iya sih. Maafin gue, Edit. Nggak berantem juga kita sebenarnya. Iya. Terus, apa lagi tuh? Udah Siaran. siaran Siaran. pisah dah tuh sama si Adit. Pisah sama Adit gara-gara ya ada masalah lah waktu itu sama station manager gue. Terus gue suruh milih, Sur, lo mau cabut apa mau tetap di Mustang? Gue orangnya aman, nggak mau ngambil resiko kan. Ya, gue tetap di sini aja, gue bilang gitu. Adit yang cabut, Adit cabut. Adit ngajak gue, lo mau cabut nggak? Lo bermasalah berdua. Bermasalah berdua. Gue nggak terlalu masalah sih, Adit yang bermasalah sebenarnya. Ah. Adit ngajak gue cabut, lu mau cabut nggak? Waktu itu Adit pindah ke OS Kemang kalau nggak salah. Lu mau cabut? Gue enggak, gue udah aman di sini, udah establish. Gue tinggal mencari partner lagi. Kalau memang kita udah harus misah ya nggak apa-apa. Gue emang udah sampai situ gitu. Ya udah akhirnya misah. Nah circle-nya udah mulai beda tuh. Circle gue sama Adit. Adit, ini ada pesawat karena di dekat Halim. 9 bulan. Iya. Adit lebih ke musik-musik ya. Adit lebih musik-musik. Iya. Adit masih nonton konser. Iya. Masih nongkrong. Gue nggak gitu orangnya. Gue nggak doyan nonton keramaian gitu, nggak doyan. Gue nge-MC aja masih suka nervous sendiri kalau selevel ya, maksudnya masih satu eye level gue tuh, gue panikan orangnya, panik attack. Lo nggak suka nongkrong? Gak suka gue. Gue mendingan dari dulu, gue mendingan tidur. Hangout gitu-gituan tuh. Iya. Ketemu di mana kita nongkrong gitu. Jarang gue nongkrong. Berarti nggak ini. Karena dulu gue pernah nonton lu, Adit sama Surya, lagi jadi Abdel dan Temon. Gitu. Nggak ada yang mau jadi Temon di Insomnia. Lu aja jadi teman, lu jadi teman. Lu tunjukkan anjing. Tunjuk. Tapi bener gak sih, Cing? Kita makin tua, circle kita makin kecil, bener gak sih? Iya, bukan cuma circle pertemanan ya, circle segala macam. Kayak gue udah berhenti untuk dengerin lagu baru. Gua mau ke situ lagi, sial. Ya ini lo ada di Spotify atau apa Iya, gitu. iya. Ya lo akan cari lagu-lagu yang lo senengin dulu. Iya. Atau lo, Itu tanda-tanda tua. ya kalau gue yang ngerasanya ya, Oke. mungkin gue ini kayaknya
dengerin radio pun ya gue cari lagu yang udah gue kenal. Gue nggak mau dengerin lagu yang baru lagi. Kalau dulu kan kita males mencerna lagu baru gitu ya. Kalau dulu catch up kan. Iya, malah nyari stasiun yang ketahuan sering. Berhenti di mana lu? 90-an? 90-an gue. Dewa Padi. Silon Seven di ujung-ujungnya tuh. Oh. Kunto Aji kesini? Enggak. Tahu doang. Tahu. Gue juga udah mulai gitu lagi. Iya. Berarti playlist lo kan itu aja meskipun nggak nambah-nambah tapi lo enjoy it kan? Iya. Kayaknya untuk semua dah, untuk semua. Berarti nggak cuma di pertemanan doang, Cing, makin kecil. Oh ya? Iya. Hobi juga? Hobi lo apa sih, Cing? Nggak ada, gue juga nggak punya hobi. Masa orang nggak punya hobi aneh banget? Lo apaan? Motoran. Nah ya gue enggak. Lo nggak hobi motoran? Enggak. Mobilan? Enggak. Robot-robotan? Dari plastik dong. Beneran, Cing, lo nggak punya hobi? Ngumpulin apa gitu? Filateli? Perangko. Gak ada? Nggak ada kayak gue hobi deh. Nonton TV, main game? Enggak. Dari dulu emang gitu? Gue main juga PS-an. Terakhir gue main PS1. Tahun 2000 berarti. Masih zaman Winning Eleven ya, Cing? WE, iya. Babagida. Berarti pemain bola terakhir yang lo tahu tuh Hernan Crespo. Enggak dong. Hernan Crespo udah lama banget gitu. Aples Tekwari tahu. Aples tahu. Maksud gue tahu isunya, tapi gue nggak ngedalemin gitu. Iya. Ya lo kalau udah mulai seneng lagu-lagu yang angkatan lo ya lo udah tua. Abang umur berapa sih sekarang? Gue 34. Ya udah sih, udah masuk ke situ lah. Gue 86. Iya udah mulai tua gue. Iya. Tau gak kerjaan gue kemarin PPKM ngapain? Nyiram tanaman, ngobrol gue sama tanaman, maaf ya kemarin nggak disiram. Itu udah tanda-tanda tua, apa tanda gila? Enggak, tapi itu kan makhluk hidup loh. Iya. Punya kemampuan untuk komunikasi juga. Iya benar, ada bahasa kan sebenarnya. Iya, ada bahasa dia. Iya, gue nyiram tanaman, kerjaan gue kemarin. Kayaknya gue udah mulai tua deh, gue bilang. Sudah mulai mikirin anak gue ntar diapelin orang. Iya. Itu udah tua itu. Udah tua. Maksudnya kita akhirnya memikirkan hal-hal di luar kita untuk kita dahulukan. Kayaknya itu tanda-tanda dewasa ya. Tanda-tanda dewasa. Sama level bahagia lu jadi lebih rendah nggak sih? Iya dong. Iya. Dulu punya motor harus 5, harus 3. Sekarang kayak 1 aja nggak kepake-pake. Iya. Iya nggak sih? Iya. Kayak gitu, emang gitu ya? Proses hidup emang gitu? Iya, kalau ya gue ya nggak tahu semua orang seperti itu ya. Karena kan yang bikin kita nggak bahagia itu ekspektasi loh. Iya benar. Ekspektasi kita terlalu membandingkan tinggi. Kita sama orang yang kelihatannya hidupnya lebih enak. Akhirnya kita nggak pernah sampai di level puas. Yang kalau menurut gue ya orang susah bahagia itu karena ekspektasinya terlalu tinggi, terus asumsi dia kebanyakan. Asumsi nyangka suuzon tuh. Suuzon nyangka ini nyangka itu tuh akhirnya bikin capek sendiri. Tapi gue seneng, Cing, sama hidup gue sekarang, alhamdulillahnya gitu ya. Mungkin karena gue berteman sama orang-orang yang lebih tua dari gue kali ya. Gue nggak pengen kaya banget kayak siapa, nggak pengen, cukup aja udah ada cukup. Nggak obsesi pengen jadi apa, pengen jadi gimana. Ternyata biasa aja gitu. Nah, lo di titik sekarang pernah lo pernah lo bayangkan nggak bahwa lo hidup lo ada di titik yang sekarang? Nggak pernah. Gue nggak pernah ngeplan gimana nantinya gitu. Karena bapak gue bilang, kata bapak gue gini, saya ngelihat kamu berhasil menikah, punya anak, kelihatan bahagia sama saya, udah saya tinggal mati, kata dia bilang gitu. Esensi masih ada bokap? Masih ada, alhamdulillah. Berarti bokap lo belum ngeliat lo bahagia? Iya sih, karena belum meninggal ya. Alhamdulillah. Ya nggak apa-apa deh, gue nggak bahagia. Maksud gue level bahagia orang tuh tergantung dari perspektifnya masing-masing ya sih? Iya, kayak begini, kita lagi jalan pulang kerja capek, nyetir mobil. Kadang-kadang di dalam hati gue juga kalau ngeliat ada orang di pinggir jalan lagi tidur, orang enak banget tuh tidur di situ. Iya. Tidur di emperan kita bilang enak pada saat kita lagi naik mobil. Kita pengen kayak dia bisa tidur. Seenak itu tidurnya. Silakan diminum dulu, memang sudah semakin tua loh ini. Obrolan. Kita rehat sejedak. Iya. Tapi beneran tanda-tanda tua itu dewasa lah, Sur. Dewasa ya. Karena tanda-tanda dewasa itu memang
steppingnya kayak gitu sih. Iya, walaupun orang bilang umur atau usia itu hanya sekedar angka, tidak menunjukkan kedewasaan. Tapi semakin banyak angka yang kita capai di hidup kita ini, usia, kemungkinan untuk dewasanya semakin lebar artinya. Semakin banyak pengalaman. Iya. Nah, lo kayaknya lebih cepat dapat. Di umur gua segini. Iya. Untuk achievement cepat merasa puas. Kalau makin tua makin cepat puas. Makin. Oh, serius? Karena cepat lemes di situ. Secepat itu ya sih. Iya. Ya puas akan sesuatu gitu, nggak usah muluk-muluk. Iya, kan? iya, Bukan iya. puas gimana. Iya. Simple kayak gini. Gue pesen makanan, ternyata anak gue doyan. Gue suruh anak gue makan dulu, baru gue makan. Nah itu. Atau gue makannya nggak senapsu biasanya, biar anak gue makan lebih banyak. Itu udah tanda-tanda dewasa. Dewasa dong, karena kita menempatkan kepentingan orang Lain di atas di atas kepentingan Tapi kita. katanya nggak sehat juga, Cing. Selalu mengutamakan orang lain, nggak ada self entertain sendiri. Ya kan kadang akhirnya di satu titik kita merasa bahagia kalau kita bisa ngelakuin itu. Ya sih. Kita menurut gue malah kebahagiaan yang seutuhnya gitu. Pada saat kita bisa bikin orang yang kita sayangin tuh bahagia karena kita. Nah itu bahagia. Poin. Anjing poin. Poin habis Poin. ini. Poin. Iya. Jadi emang kita bikin bahagia orang itu ternyata Membahagiakan kita. Coba lo bahagiain anak, sebenarnya kan kita senang. Gue seneng, iya. Kita ngelakuin apapun untuk anak itu bahagia supaya pada saat anak bahagia kita ikut Seneng, bahagia juga. ngerasain gitu. Padahal mahal tuh ya. Iya. Nah, lo udah mulai tumbuh tuh, nanti mulai lagi bukan cuma anak yang bisa bikin lo bahagia kayak gitu karena udah lo bahagiain. Apa? Banyak orang lain juga gitu. Yang kurang bahagia. Yang kurang bahagia dan pengen kita bahagiain. Nah, itu sih. orang-orang kaya yang kita lihat gokil itu orang nggak ada habisnya. Nggak ada habisnya. Berbuat baik. Ternyata. Seperti itu dia merasakan kenikmatan itu. Iya. Senangnya nyenengin orang. Poin lagi. Iya. Cing ambil. 40 udah cing poin lu gue. Sementara yang lain udah 120. Ketinggalan banyak. Iya. Maksudnya lo cepet, Sur, 34 udah merasakan itu. Gue mah ngerasain itu mungkin udah di ujung-ujung 40-an kali. Mana sih? Iya, menemukan hidup itu ya seperti ini harusnya Del gitu. Sesimpel itu gitu. Sesimpel itu. Oh. Lo lihat Tora dah, menurut gue dia bahagia itu. Iya, Tora. Karena dia seneng banget ngebahagiain anaknya. Kadal-kadalnya juga. Iya, kata gue ya dia bahagia gitu. Enggak, tapi enggak sebahagia itu. Iya sih. di Instagram lah paling ya. Iya. Ini dia. Instagram itu memang framing untuk kita terlihat bahagia atau tidak kan? Nah. Iya kan, dia nggak tahu aslinya gimana. Ya. Yain anak 5 tuh berat. Ih, sebel banget. Gua sekolah sekarang mahal banget ya. Cing, sekolah mahal banget, Cing. Iya. Coba anak lu kan masuk sekolah mahal. Ya. Itu kan buat kebutuhan Instagram bini lu doang. Wih, anaknya sekolah di sini, Bang. Wih, mahal nih pasti nih orang kaya gitu. Emang mahal banget. Asli. Anak sekolah sekarang. Anak gua masuk SD. Berapa kemarin? 30 apa berapa? Iya, lebih mahal masuk ke SD, TK daripada SD, Cing, buset. Zaman kita dulu, Iya. SD bayaran 1.500 kali. Iya. Gue inget banget, gue SMA aja bayaran 32.500. Duitnya selalu cash. Iya. Pakai kartu bayaran kan, Iya. kayak ke orang tata usaha kan. Iya. Lama banget tuh orang tata usaha, lagi Iya. main soliter tuh. Brengsek. Iya. Sekolah sekarang mahal banget, cuman buat Zoom doang kan. Sian anak-anak sekarang dah. Anak lo ada yang belum pernah sekolah tatap muka? Ada yang kedua belum pernah sekolah tatap muka. Yang pertama kan udah 6 tahun, TK-nya masih belum virus ini kan, sebelum COVID kan. Ini sekarang gue menghadapi Sabtu Minggu tuh kayak gue yang sekolah. Alhamdulillah akhirnya Sabtu Minggu, buset. Mana kagak ada kerjaan kan kemarin sebulan. Di rumah aja gue nggak anak gue sekolah, ayo itu perhatiin gurunya. Iya. Wah, pusing kepala gue. Kan akhirnya kembali, kita satu masa kita dijejelin informasi anak-anak jangan terlalu lama di gadget. Akhirnya Sekarang mau nggak mau harus lama di gadget, gimana coba? Iya makanya. Ya. Dan ya anak gua kan ada mereka psikotes gitu lah, Cing. Ada yang anak-anak lebih aktif, lebih
lebih banyak bergerak. Anak-anak gue tuh yang termasuk yang kayak gitu, nggak bisa duduk diem merhatiin gitu. Dan kan itu giliran kan, misalkan si A baca cuman 5 menit, sisanya nungguin teman-teman ya baca. Satu kelas ada berapa? 20 anak, 15 anak. Iya. Kasihan kan mereka. Orang anak gua aja les gimnastik online. Gimana sih? Nah itu ada. Gimnastik tapi online. Suruh begini ya. Iya, habis gimana lagi? Kehidupannya dia tidak ada bermainnya. Iya, kita Gue mau masukin main ke susah. sekolah itu karena gue membeli apa ya namanya? Membeli lingkungan sebenarnya. Ya. Lingkungan yang bisa Bagus. membangun karakter anak gue. Dari sini kan sekolahnya. Di Cikal sini. Nggak usah disebutin dong. Ya Cikal situ. Iya. Cuma beda sihnya sama Cito doang. Bodoh amat. Iya. Salah satu yang gue protes itu. Kenapa? Gue pernah protes. Alasan gue nyekolahin anak gue di situ, gue pengen beli suasana yang bisa membangun karakter anak gue. Ya. Kepastian apa yang bisa gue dapet dengan sekolah online bisa Guarantee-nya sama. apa gitu. Iya. Ternyata nggak dapet juga. Nggak ada ada jawabannya juga. Nggak ada karena mereka juga baru pertama kali. Semuanya kan baru pertama kali. Iya, Sur. sekolahnya juga kan belajar Iya. untuk mengajar online. Mengajar orang online. Gurunya juga baru belajar juga. Sian dah. Guru tuh nggak disimak tuh kan ngerasa tersinggung ya. Apalagi Iya. sekarang lewat online gitu. Lu mau nakol pakai apa? Dulu kan kita kalau nggak nyimak guru kan ditakol pakai penghapus, pakai kapur. Zaman lu masih pakai kapur? Pakai dong. Emang lu masih juga kapur sarjana? Kapur sarjana, iya. Iya kan yang warna Yang hijau kalau ini. dikasih air susah dihapus. Lo dulu sekolah masih ini nggak sih, Sur? Apaan? Ada orang yang tulisannya bagus, dikasih catatan sama guru, terus dia tulis di papan tulis, kita jadi sekretaris, kita nyalin. nyalin. Iya benar. Padahal dulu kan Gua fotokopi pacarin udah tuh ada ya. biasanya yang begitu-begitu. Teknologi fotokopi kan sebenarnya ada ya. Udah ada. Kenapa kita harus nyalin ya? Cik? Heeh. 2 jam pelajaran. Iya. 45 kali 2, 90 menit. Iya. Kita nyalin doang. Ya. Ngapa nggak difotokopi sih? Kan ada serok sama ricok. Rico, iya. Sama Gestetner dulu Iya. udah ada. Iya. Oke, kembali ke Adit. Pisah lo Adit. Pisah ada Adit. HP. Udah berpisah nih sama Adit. Selasa lah gitu. Iya. Bisa sama Adit. Iya. Ya beda circle-nya udah. Hmm. Gue mulai motoran, Adit kan nggak motoran. Iya. Mulai motoran, ya circle-nya udah beda. Dia yang masih hangout, gua tuh nongkrongnya di rumah gitu. Gue nongkrongnya tuh di rumah biasanya, rumah Tora, rumah Vincent gitu. Udah nggak bisa tuh gue ke tempat yang rame-rame gitu. Jadi emang udah beda aja circle. Kalau orang bilang berantem enggak juga, karena emang circle-nya udah beda aja. Kayak Danang sama Darto kan akur di frame, tapi ternyata secara permainan mereka jauh beda kan. Gitu. Ya gitu. Kayak lu sama Temon beda kan permainannya. Beda jauh. Beda jauh gitu. Nggak mesti bareng-bareng terus kan. Iya. Meskipun di mana lu pasti ditanya Temon mana gitu. Biasanya Sama gitu. halnya dengan lo ditanya Adit mana. Kalau gue jawabannya teman mana? Direbus gitu. Sekaligus meluapkan emosi gue. Direbus. Berapa tahun sih Cing lu sama Temon? Gue dari tahun 92 berarti kenal dia. 92. Lama. Duet. Emang berduet gitu. 92 mulai siaran bareng sama dia. SK kan? Dia Radio SK. SK kan? Lama gue juga. Sekarang jadi Trax. Iya, dibeli sama si Trax FM. Waktu gue siaran di Trax, transferan gue masih Suara Kejayaan. Iya, PT Radio Kejayaan. Radio iya. PT SKS Suara Kejayaan. Iya, Suara Kejayaan. Tapi lu berhenti siaran kapan tahun lu? 9 di SK ya 94. Berhenti siaran for good? Terakhir gue 2012. 2012. Iya, 2012. Kangen siaran? Iyalah, lu juga Gue pasti belum. Gue baru berhenti tahun ini kan soalnya. April setelah ini. berapa tahun? 15 tahun nih siaran. Oh iya lagi. Berhenti lagi capek aja kan. Kemarin terakhir sama Gofar 2020, 2021 berarti. Ya. Berhenti udah dulu, gua nggak siaran dulu. Apalagi tambah sibuk, lo akan membandingkan juga waktu lo Pasti yang habis. udah ada podcast juga kan. Iya, ada waktu yang habis, effort lo yang lo keluarin dengan uang yang lo terima nggak sesuai. Iya sesuai sih. Eh, Cuman ya itu kan jadi apa ya? Jadi major income. Dulu kan gue mikir siaran itu nasinya, syuting Ya. gue itu lauknya aja gitu. Jadi fix income gue setiap bulan sekian dari siaran.
Karena kan kontrak siaran tuh per tahun kan. Iya. At least lu punya napas setahun untuk dengan gaji yang sama setiap bulannya gitu. Sekarang nih baru ngelepas jadi agak-agak bingung juga nih ngatur duit nih. Karena yang biasanya buat subsidi kemana, gua harus subsidiin buat gaji-gaji pegawai gue gitu-gitu kan. Driver, asisten segala macem. Dan ini nih gue masih di masa transisi. Bener nggak ya gue ngelepas siaran gue tuh gue di langkah yang bener nggak sih gitu. Sisi lain kan takutnya kehilangan momentumnya untuk siaran lagi kan. Ada kayak gitu kan. Gue pengen siaran lagi tapi sudah tidak ada radio yang kayak gue nih. Lu masih pengen siaran? Pengen siaran gue Bang. Apa yang lu cari? Ambience sih. Iya. Kenikmatan. Tapi radio sekarang udah beda sih, Cing. Maksudnya? Ya gue mengalami dua masa itu ya. Dulu di mana radio dua arah sama pendengarnya, kita bisa touch mereka. Sesimpel kita ngasih lagu nih buat lo yang lagi sedih banget ditinggalin sama pacar lo semalam. Ada di luar sana orang-orang yang lagi merasakan itu dan sangat terbantu dengan lagu itu gitu. Sekarang konsep format radio tuh ya lo tau lah radio-radio sekarang. Playlistnya itu aja, penyiar nggak bisa ngasih playlist sendiri. Banyak kan radio yang sudah terformat seperti itu. Ngomong cuman 1 menit, 2 menit selesai, paling lama 5 menit. Dulu kan kita bisa ngomong semau kita ya. Semau kita. Nah itu yang salah satu faktor yang membuat gue berhenti siaran. Gue udah dulu kali ya siaran, karena sudah tidak merasakan itu lagi gue. Sudah tidak merasakan nyawanya di radio dulu kan gitu. Wah berangkat siaran nih. Nyetir pagi-pagi jam 5 pagi, gue mau ngapain ya? Gue mau nyapa pendengar gue dapat respon yang bagus. Sekarang udah susah. Karena konsepnya udah kayak TV, udah satu arah. Pendengar tuh dipaksa mendengarkan lagu yang itu-itu aja gitu-gitu loh. Karena kita juga nggak tahu lagu yang mau diputerin apa. Yes. Iya. Sampai terakhir gue siaran, gue nggak tahu lagu apa yang gue puterin. Lu tahu ini nggak sih? Lu kan penyiar, lu pasti tahu lagu ini. Enggak, gue nggak tahu. Ya karena dewasa tadi gue sudah berhenti mendengarkan lagu-lagu yang baru dan gue nggak pengen tahu gitu. Harusnya kan lo tahu. Iya harusnya. Harusnya sebagai penyiar kan lo menguasai. Gitu. Iya dulu awal-awal waktu siaran lagi senang-senangnya lagu kadang-kadang kita dengerin juga. Iya mau nggak mau kan. Iya. Karena biar lo tahu nih lagu ini cocok apa enggak. Sekarang nggak ada. Ini durasi ngomong juga dibatasi nih. Parah sekarang 2 menit, 3 menit maksimal. Lo ngebahas satu topik 3 menit lu deliver dan mengharapkan feedback, enggak sih gue. Gue terakhir bisa siaran kayak gitu tuh sama Molan, ngomong sampai 15 menit di Mustang dulu. Sampai situ akhirnya gue pindah, ya masih bisa. Abis itu udah harus mengikuti perkembangan zaman dengan formatted radio gitu. Harus iklan, abis iklan lagu, abis itu smash, ada antar ngomong, antar lagu gitu-gitu. Udah nggak ada funnya gitu siaran buat gue datang tuh udah kerja doang. Iya. Padahal gue sama Gofar tuh kemarin lagi baru menemukan anjir nih orang enak bisa lagi. Support gue nih. Gofar juga merasa nih orang bisa support gue nih. Tapi mediumnya yang kita nggak bisa kuasain gitu. Lo kalau lagi live kan ya? Kan ada tuh ya sekarang tuh yang di tapping dulu sejam sebelumnya. Kemarin gue terakhir tahun 2021 ini tapping. Oh gitu. Sekarang jadi feel-nya juga nggak dapat. Jauh banget, Cing. Jauh banget. Dulu kan kita live bener. Iya, bener-bener live. Real time lah gitu ya. Theater of mind kita ada orang mendengarkan di luar sana. Gitu. Bisa nyapa orang yang lagi di di mobil. Yes. Bisa 2 arah, bisa telepon, bisa dulu SMS, tektokan langsung. Sekarang nggak ada sama sekali radio kayak gitu sekarang. Jadi kalau lo on air jam 6, lo datang jam 5 untuk bikin on air jam 6 gitu? Di hari sebelumnya. Si goblok sehari sebelumnya. Iya. Buset. Jadi kita siaran Senin. Untuk Selasa, di akhir siaran Senin, kita bikin sejam selanjutnya. Sejam untuk Selasa jam 6 sampai jam 7. Besoknya datang ini hari Selasa. Besok jam bikin yang jam 7 jam 8. Yes. Kan nggak actual, nggak real time. Actual iya, tapi nggak real time. Yang ribet adalah berita di weekend. Karena kita bikin Jumat untuk Senin. Makanya jadi siarannya gitu-gitu aja. Jadi mentok. Nggak bisa exploring. Gue nggak tahu ya, gue termasuk penyiar dulu kali ya. Jadi ya gitulah. Banyak juga sekarang kan penyiar, yang penting followers, yang penting Instagramnya bagus. Dulu kan kita dididik jadi penyiar, buset, gue dilempar kaset lah. Dipangku, gue dulu megang mixer tuh gue dipangku sama cewek.
Enggak dong. Sama cowok. Oh. Jadi cowok, gua baru cewek. Bodoh amat sih. Nggak numpuk. Iya. Cuman mungkin itu jadi nggak nyaman buat kita yang pernah ngerasain siaran. Organiknya ya dulu ya. Cuma mungkin kalau yang orang baru masuk ke siaran ya nikmat-nikmat aja kali, Sir. Mungkin nggak? Mungkin ya, karena mereka masuk di zaman itu. Ya, Karena mereka masuk di zaman itu. Mungkin ya, cuman menurut gue esensi dari siaran adalah real time. Esensi dari siaran adalah ya keutamaannya radio dibanding TV adalah kalau TV satu arah, kalau radio kan dua arah. Kalau radio dua arah juga, jadi buat apa ada radio gitu? Iya. Ngapain? Kalau yang itu line telepon juga. Ini apa? Kerja-kerjain gitu. Iya, bukan. Kan tetap ada tuh. Ayo Tetap pendapat ada. lo tentang ini gimana? Ayo. Ada. Nah, itu juga tidak. Semua juga, ada daminya juga. Si anjing gua buka lagi di sini. Tapi reality bites buat kita penyiar-penyiar dulu. Gua sih udah nggak bisa catch up sama membayangkan gua siaran tapi nggak seperti siaran. Jadi kerja doang. Menurut lo apaan sih yang bikin harus digituin? Tren. Ada satu radio yang berhasil melakukan itu, naik peringkatnya dan semua pasti mengikuti. Tren. Iya. Udahan. Halim. Iya. Kan Rating juga ya. Nielsen. Radio mana sih dulu yang pertama kayak begitu? Enak banyak temen gue. Karena pemikirannya mungkin awalnya tuh adalah lo bisa ngonsep apa yang lo omongin, Yes. dapat punchline yang Yes. tebal, Yes. sehingga didengarnya nikmat. Yes. Mungkin untuk untuk jangka waktu tertentu sebulan bisa, tapi kalau untuk dilakukan terus-menerus akhirnya menjadi bumerang ya. Mungkin gue menyalahkan diri gue sendiri ya, bukan menyalahkan radio zaman sekarang. Karena mungkin guanya yang terlalu idealis harus kekeh siaran itu begini gitu. Mungkin lu juga akan ngerasakan, ya siaran itu menurut gua gini, karena sebenarnya banyak juga penyiar-penyiar yang masih bisa survive dalam tanda kutip, masih bisa mengikuti dan masih bisa ternyata fine-fine aja buat mereka gitu. Tapi buat gua mungkin gua terlalu idealis. Ada Nggak radio salah yang sama masih radio. live gak sih? Yang bener-bener live, real time, ya lo siaran jam 6 ya lo live jam 6. Setahu lu. Live delay. Ya sama aja dong. Enggak tapping, beda. Live delay. Live Ya, delay itu yang gimana? tadi gua bilang, lu jam 5 datang untuk Iya. kerjain jam 6. Iya, Enggak live. nggak live banget. Ya, tapping juga. Iya. Cuman Atas nama kerapihan sih sebenarnya, Cing. Bener juga sih. Secara format radio yang rapi tuh gitu. Lagu, ngomong, jelas, punchline, smash, lagu lagi, iklan gitu. Emang secara format radio yang benar tuh kayak gitu. Zaman sekarang. Zaman sekarang. Secara format ya. Durasi, apa segala macam, rapih, iya. Cuman idealis, nah itu balik lagi. Berarti kan gue yang salah, radionya tidak salah. Tidak ada yang salah dari radio. Radionya ya. Yang gue nggak tahu, ya masalah perhitungan itu kan kita nggak tahu. Rating itu kira-kira yang mendengarkan lo sekian sampai sekian orang kan. Iya. Di jam 6-7 kira-kira yang dikatakan dikasih sampel kira-kira yang mendengarkan sekian. Ya. Kalau dari cara menjual iklannya yang mendengarkan tuh sekian. Yang bisa yang mendengar secara jelas adlibs katakanlah sekian. Yang akhirnya beli sekian. Yang akhirnya beli dan ngasih tahu ke orang sekian gitu. Beda kan sama YouTube kan jelas hit by hit. Iya. Podcast hit by hit. Iya. Gitu. Tapi radio masih survive kok sampai sekarang. Iya. Orang masih butuh kok. Sering digempur TV awalnya dibilang akan habis tapi tetap ada. Gitu. Digempur podcast. Podcast tetap ada Sebenarnya juga. podcast gua malah bekerja sama dengan radio. Memang gua tidak. Akhirnya disiarin di radio. Enggak, kita bekerja sama radio. Ngapain kita sih? Sampai gue bikin podcast. Kan radio ada penyiarnya. Iya. Kita bekerja sama radio. Maksud gue, ini untuk membuktikan bahwa podcast tidak menggerus radio, tapi memang kita berkolaborasi gitu. Bisa kolaborasi ya. Bisa kolaborasi. Nah, kenikmatan siaran itu lo bisa alihkan ke podcast. Sayangnya iya. Ya, iya salah satunya berarti yang Makanya membuat. kenapa gue melepas siaran. Akhirnya. Balik lagi ke masalah tua. Setelah Gofar cabut,
Sebelum gue ini nih, ya. Iya. Ya. Balik lagi ke masalah tua nih. Matang loh. Ya, dewasa. Iya, bentar lagi dimakan codot loh. Busuk ini mah. Iya. Gue disuruh memilih partner. So lo terusin ya, lo milih partner. Terakhir di Hard Rock nih. Oh itu memang karena Gofar mundur. Dia akhirnya bilang gue nggak bisa ngelanjutin di radio. Gue mau berhenti dulu dari radio. Oke, ya. Karena waktu itu kan lagi banyak banget loadnya dia kan. Dan dia tidak menemukan excitement itu, dia bilang. Ada yang salah sama diri gue, dia bilang. Mendingan gue berhenti dulu. Akhirnya gue ditanya, Sur lu mau sama siapa siaran? Gue nggak kepikiran satu nama pun sih. Karena ya balik lagi karena udah tua kali ya. Iya. Gue nggak kebayang. Lu milih partner siaran radio tuh kayak lu milih pacar gitu yang ketemu tiap hari. Tiap hari. Yang langsung harus klik lah. Klik gitu. Sekarang klik kan Usi sama Andika. Iya. Memang punya klik. Iya. Bodoh amat. Iya. Ya gitu, Cing. Iya. Daripada gue mempertaruhkan nyawa programnya untuk adjust lagi, mendingan baru sekalian deh, gue bilang gitu. Gue nggak se-egois itu untuk tetap ada di sini daripada gue gambling dengan partner baru dan hasilnya tidak sesuai ekspektasi lo, mendingan lo bikin baru aja sekalian. Gitu, gue bilang gitu. Lu di Hard Rock berapa lama sih? Setahun 6 bulan, nggak nyampe 2 tahun. Lama ya, maksudnya gairah radio tuh ada lagi begitu. Pembicaraan orang tentang radio itu mulai ada lagi setelah Gofar sama lu di Hard Rock. Iya. Karena Gofar sama gue punya 2 market yang beda kan ya. Iya. Iya emang. Marketnya beda. Gofar anak mobil, gue anak motor. Gofar anak metal, gue nggak metal. Gue udah berkeluarga, Gofar masih single. 2 potensi yang disatuin bagus banget sama Hard Rock waktu itu. Iya. Emang musik lu nggak metal? Nggak. Musik lu apa yang terakhir lu demen dah? Terakhir gue demen. Iya. Gue sekarang nggak bisa denger musik yang kenceng-kenceng, Cing. NDN Resa, gitu-gitu yang akustikan. Gue berhenti di situ. Berhenti di Bon Jovi ya. Abang gue Bon Jovi banget soalnya. Gue kecil tuh nyanyi You Give Love a Bad Name, bukannya Pelangi-Pelangi. Shut to your heart. Sabtu dahar. Mingguan. Iya. Sampai di situ, dan menurut gue tidak ada yang salah sama radionya. Sama sekali tidak ada yang salah radio. Apalagi Hard Rock kemarin memfasilitasi gue dengan bebas lo explore, kita tabrakin semuanya. Hard Rock tuh ngasih gue kebebasan sama Gofar untuk ayo kita bantuin bikin ini, dan gaungnya lumayan kedengeran. Iya. Berarti eksekusinya Hard Rock tuh emang bagus banget. Tapi kitanya yang ngerasa, aduh, gue daripada nanti nyusahin radio lo. Enggak, kan dia udah ngasih kebebasan. Nggak mungkin dia akan lo akan nyusahin. Belum tentu. Gue nggak mau merasa superior itu, Cing. Gue sama Gofar nggak merasa segitunya gitu. Maksud gue ada yang salah sama kitanya. Ini gue kenapa nih gitu? Nggak ada excitement lagi. Nggak ada yang salah sama radionya. Eksekusinya udah bagus banget dan gaungnya kedengeran banget. Ya itu. Kalau dari guanya, gue ngerasa gue takut tidak sesuai sama ekspektasi lu. Makanya akhirnya udah bikin baru aja deh daripada gue terusin sendirian. Itu. Berhenti dah radio. TV bermunculan. Lu TV. banyak banget acara lu, Sur. Ada sekarang. Sekarang ada BTS ada. TS. Iya belum. Pas sore. Belum tetap juga. Lapor Pak belum tetap juga. Nggak jadi cast utama gue. Iya nggak apa-apa kita jadi bintang tamu, tapi bintang tamu tetap. Apa aja bintang tamu? Bukan bintang tamu tetap bintang tamu. Iya. Istilahnya oke, gua nggak punya penghasilan tetap, tapi gua tetap berpenghasilan. Iya benar. Gitu. Ini challenge sih sebenarnya, gue masuk ke, kan gue di net lama banget ya. Iya. 5 tahun kali gue di net. Dan loadnya banyak banget kan di net waktu itu, kasih acara ini. Sampai akhirnya gue ke TV baru lagi dengan ambience baru, dengan gaya kerja baru, yang baru, dengan gaya bercanda juga yang baru. Gaya bercanda juga baru. Mau nggak mau gue harus nyesuaiin, gue harus bisa. Makanya gue bilang nggak apa-apa, gue menghilangkan pride gue tadinya punya acara banyak di net, gue itu sampai pegang 3-4 acara gitu. Di sini jadi bintang tamu, gue bilang nggak apa-apa. Sekalian gue penyesuaian daripada lu langsung dikasih acara gabruk,
Kan mereka butuh trust juga ke gue gitu. Iya. Ini anak kerjanya gimana sih gitu. Iya. Ya inilah saatnya gue mempresentasikan diri gue begini caranya gitu. Bener gak sih, Cing? Bener, lo udah mulai dewasa kecepatan lo, Sur. Kalau Masa kata sih? gua ya. Maksudnya lo perjalanan hidup lo begitu lo masuk ke MTV dapat acara sendiri. Lo kerja di radio lo dapat di prime time. Ya. Semua fasilitas yang lo dapetin tuh membuat lo ada di nomor 1 lah. Paling nggak di circle Ya. pekerjaan lo gitu. Masuk ke net juga lo dapat ini. Ya. Keluar dari zona itu kan pride kita yang kena. Pasti, Cing. Lo ngerasain juga sebenarnya. Pasti. Anjing, kok gue masih bintang tamu aja. Nah, maksud gue. Padahal gue works loh di tempat-tempat lain. Iya. Tapi gue nggak tahu kenapa malah mengconvert pride itu malah jadi gue harus bisa dapetin trust mereka nih. Gue harus bisa dapetin trust penontonnya, Ya. trust produsernya, trust EP-nya, sampai direktur utamanya harus ada trust ke gue. Jadi gue memperlakukan itu sebagai challenge dan tempat gue belajar juga gitu. Anjir, Andre sama Wendy banyak banget ilmunya yang gue Iya. harus ambilin dikit-dikit gitu. Iya. Bener gak sih, Cing? Kalau berkomedi bener gitu gak sih? Ya Kayak iyalah. gue sering berpartner sama kayak Bang Komeng gitu. Gue nggak segan untuk, gue sih udah bodo amat ya Bang, gimana sih caranya gitu. Gue belajar speed dari Bang Komeng, belajar analogi dari Calontong, Iya. dari Denny, dari Wendy, belajar speed, belajar gesture kan dari Wendy. Iya. Yang kayak gitu-gitu tuh mahal gitu. Iya. Iya nggak sih? Iya. Dan nggak banyak orang yang mau nyamperin. Sebenarnya senior ini senang-senang aja kan ditanya kayak gitu. Iyalah. Meskipun tidak ada textbooknya cara untuk melawak, sebenarnya nggak ada kan? Nggak ada. Cuman kan kayak kita cara untuk siaran juga nggak ada kan, Sur. Kita cara siaran tuh nggak ada. Dan berubah-ubah juga. Dingin juga ya, Cing? Lama-lama ya. Iya. Kulkas nugget nih studio. Jangan-jangan ada Fiesta di belakang. Kondom. Bukan, nugget. Ya ngapain kondom taruh di freezer? Terus, Cing? Iya, memang kalau menurut gua perkomedi memang harus belajarnya itu learning by doing, nggak mungkin kita belajar di luar lapangan gitu. Kita perhatiin nih, oh ngelawak ya kayak gini ya caranya. Tapi begitu terjun kan banyak hal yang membuat kita sungkan ngomong aja tuh. Iya. Bener. Mengeluarkan satu kata aja tuh sebuah perjuangan gitu. Kalau kita ngadepin main sama orang yang anjing dia udah gitu. Sama Komeng dah misalnya. Cing, Komeng sih Ada perasaan kan lu mau ngeluarin? gak enak, ya kan? Iya. Tapi, wah dia mah udah profesor sih ya. Iya. Speednya gila, Cing. Kadang-kadang gua sampai ngap sendiri. Gua pernah punya acara sama Bang Komeng sama Bang Opi. Waduh, ngap sendiri. Iya. Karena emang speednya ngaco banget kan. Kenceng banget gitu. Kenceng banget. Kita harus nge-translate, harus nebelin. Nah itu tuh, nah gue belajar itu tuh dari Calontong. Lu bisa berbunglon jadi siapa aja nih, maksudnya lu mau nebelin doang, Iya. kan ternyata lawak itu banyak banget. Banyak ininya komponen-komponen Elemennya banyak elemennya tuh banyak gitu. Makanya nggak bisa berhenti belajar tuh lawak Iya. tuh kacau. Jadi pada saat kita tahu berpartner, misalnya lo berpartner sama Komeng, ya lo bunuh diri kalau lo pengen adu punchline sama dia. Bener. Mendingan lo tebelin punchline-nya dia. Bukan berarti lu nggak jadi berarti kan? Iya. Kayak Komeng juga bisa tersupport karena adanya lu. bener. Gitu. Kayak pelawak-pelawak zaman dulu lah. Misal Bagito dah, Miing Didin Ya. Unang. Ya. Yang lucu ya Miing sama Unang di TV. Bukan artinya Didin gak lucu. Cuman dia memang berperan sebagai yang gak lucu supaya Miing dan Unangnya bisa lucu. Berarti harus bijak banget dong. Ya Harus iya. berbesar hati dong, Sing. Lah iya kan? Besar hati tuh. Banyak yang egois juga nggak sih? Lah iya, harus dimaklumi juga karena kita baru ketemu. Kadang-kadang kan di partnerin kita baru ketemu di situ. Ketemu di acara itu gitu. Sedangkan output yang dipengen oleh orang adalah ketawa, ya masing-masing punya keinginan untuk bikin orang ketawa. Masalahnya kan ekspektasi orang naruh kita di situ kan, wah ini lucu nih orang Iya. nih kemarin nih gitu. Iya. Gitu. Iya nggak sih? Iya. Gue sering ngobrol sama si Teh Rina kan kemarin. Gimana sih Teh caranya menjadi bijak? Rina tuh kan lumayan bijak orangnya. Iya. Ketika ada yang mau maju nih, ada yang mau berpunchline terus, dia lebih milih untuk mundur. Tebelin punchline-nya aja gitu. Nggak masalah buat dia loh. Iya. Menurut gue itu salah satu pembelajaran buat gue ketika, bukan berarti gue kalah ya. Iya. Gue bisa maju, nyentil, duar, udah. Wah. Biarin lagi, kasih mereka lagi. Iya. Kayak gua sama Temon ya. Gua mah enteng banget tuh, biarin Temon aja yang lucu kalau kata gue sih.
Lu mancingin aja. Iya, gue mancingin aja. Yang penting jadi Abdel temennya jadi lucu gitu. Keutuhan frame. Tapi bener nggak banyak yang nggak rela diambil? Iya dong. Tapi ada aja. Ada aja. Dari zaman dulu sampai sekarang. Sampai sekarang gitu. Apalagi Kalau ketemu orang-orang kayak gitu kita harus gimana, Cing? kalau gue mah mundur, nggak mau beradu. Mendingan mundur aja. Ya ngambil. Itu udah langkah bijak tuh. Iya, mundur. ngambil posisi lah. Iya, buat gue ya. Cuman buat orang lain ya ada yang pengen ngadu punchline segala macem gitu. Cuman gue kalau berada di posisi itu ya gue ngambil posisi yang lain. Udahlah, nggak apa-apa, dia lucu sendiri. Yang penting Keutuhan acaranya dia frame-nya. lucu. Keutuhan frame-nya. Iya. Tapi kalau begitu terus lama-lama kan ada yang ya ini kayaknya Gak ada guna. Oh, lu nggak lucu. Asli? iya. Kadang-kadang Karena tim itu- produksinya juga nggak menyadari itu. Karena kekhawatiran gue adalah ketika kita tidak maju-maju, Iya. lu akan kelelep sendiri nih Iya. dengan orang yang adalah acara yang semuanya pengen. Ketika lu ikut berperang sama mereka, lu cuman satu-satunya orang yang sadar akan keutuhan frame ini. Kayaknya nggak bagus nih frame ini kalau semuanya berlomba gitu kan, iya nggak sih? Iya. Tapi di satu sisi jeleknya ketika lu kayak gitu, takutnya lu malah tenggelam sendiri gitu, nggak semua orang menyadari juga kan. Iya, termasuk pihak orang yang memproduksinya juga kadang-kadang nggak menyadari bahwa ada orang yang perlu juga posisi itu gitu. Gitu. Besar hati aja. Iya. Denny Cagur ya, gimana kurang lucu sih itu orang. Gila. Tapi pada saat dia diperlukan peran untuk yang nggak lucu ya udah dia nggak apa ya namanya, Nggak ikutan perang gitu. nggak ikutan perang, ya udah biarin aja dua orang Nggak ini. harus menunjukkan gue lucu gitu. Iya. Andika Pratama kurang apa sih, dia ganteng juga, lucu juga segala macam juga. Tapi pada saat dilapor Pak, gue ngeliat dia bijak banget bermainnya. Iya. Orang di situ ada Wendy, Nanti personalnya juga. Balik lagi ke personalnya masing-masing. Iya. Egonya masing-masing. Iya. Mungkin semakin dewasa semakin umur ya. Ada cuy. Ada iya. Udah sejam. Banyak amat. Padahal baru sampai selesai gopar tuh. Iya. Pantesan bini gua WhatsApp udah sebentar ya, Cing ya. Tutup aja, Cing. Bini gua. Iya. Enggak, lu gue tungguin. Desain rumah ini masalahnya. Cing, lihat nih, Cing. Tiba-tiba bini gua minta gini-ginian tuh. Itu mah nanti. Emang lu jadi bangunannya? Udah. Bangunan. Nah, ini nih. Ini apa nih? Nih, jangan lo kira murah lo. Nah, ini Molding nih. wall. Mahal ini. Ya. Serius lu? Iya. Ntar lu lihat ya. Ntar lu lihat ya di bawah ya. Iya. Ini mau ada stiker-stiker kayak gitu, Cing tuh. Mana? Itu apaan tuh? Stiker gitu di sininya tuh. Gue taruh stiker band aja kayak pintu studio ya. Si molding wall tuh jangan lu kira murah anjing. Nih. Gini-gini mahal ya? Mahal. Bentar ya, Cing. Closing aja dulu, Cing. Iya. Oke, thank you ya, Sur. Ya. Berkah terus, mudah-mudahan sehat terus Cing, keluarga. gua makasih banyak ini. Wah, gua doain terima kasih. Sejam ya? Sejam. Ih, berasa banget. Wih, pengiklan dimanapun Anda berada, ini view-nya bagus loh. Jadi kalian harus ngiklan di sini. Anjay. Iklan apapun. Kusen nggak apa-apa lah. Lo AC tapi udah endorse ya? Belum, baru mau. Lah, lu kan udah mulai di Instagram tuh. Oh, itu water heater. Oh, water heater. Jadi gua nggak perlu masak air lagi. Ces, langsung. Udah, water heater buat mandi itu bukan? Iya. Gak usah masak air buat mandi. Oh, Iya. iya. Mana pakai kompor minyak lagi. Lama banget. Oke, sampai ketemu lagi di Wawancara dengan tamu berikutnya. Suruh